mendukung Presiden Prabowo. Pertama, menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12% sesuai dengan amanat pasal 7 ayat 3 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Kedua, nah, ini kerennya ya ketika PDIP menjadi anggota DPR RI. Ya, kalau kita lihat DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, sudah seharusnya lah Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat ini menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Ya, terutama apa? Ya, terutama dari PDIP ini. Kader PDIP ini Diah Pitaloka ya, setidaknya dalam rapat paripurna itu untuk membatalkan lah setidaknya PPN 12%. Ya, karena Anda lihat saat ini ya, daya beli menurun, daya beli masyarakat lemah, tiba-tiba ada PPN 12%. Dan bayangkan juga ketika nilai tambah 12% itu pasti akan memberatkan setidaknya bagi masyarakat. Dan otomatis juga daya beli masyarakat justru bukannya naik tetapi malah semakin turun. Dan bahkan banyak loh setidaknya penolakan dari pengusaha juga menolak pertambahan nilai 12% itu. Nah, ini kemungkinan ya yang ditunggu-tunggu ya. PDIP itu padahal juga belum memutuskan setidaknya akan menjadi oposisi atau berada di dalam koalisi pemerintahan. Tetapi kalau kita lihat dari sini tuh udah bisa dipastikan ya, PDIP itu bersama rakyat dan menjadi oposisi. Ya, walaupun mendukung pemerintahan Pak Prabowo, tidaknya ya tetap mengkritisi kalau ada masyarakat yang menolak setidaknya PPN 12% ya. Sebagaimana mestinya Dewan Perwakilan Rakyat, wakil rakyat seharusnya juga menyampaikan aspirasi ini setidaknya di DPR. Ini sangat keren sekali ya, bahkan dikomentari oleh kakek halal, anggota DPR RI Rike, meminta pemerintah Presiden Prabowo membatalkan rencana kebijakan kenaikan PPN 12%. Wakil rakyat yang benar-benar mewakili suara rakyat. Siapa yang mau kado tahun baru ala Rike? Yuk komen di bawah. Nah, seperti ini. saya merekomendasikan di rapat paripurna ini mendukung Presiden Prabowo. Pertama, menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12% sesuai dengan amanat pasal 7 ayat 3 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Kedua, sangat keren sekali ya, dan bahkan dengan lantang hanya mendukung Pak Prabowo untuk membatalkan setidaknya PPN 12% yang setidaknya bisa menurunkan daya beli masyarakat. Dan ketika PPN 12% pasti juga akan diikuti barang-barang, kenaikan barang-barang yang lainnya. Menurut saya itu sudah pasti ya. Nah, bahkan kalau kita lihat dari sini juga ya, Puan Maharani setidaknya juga menyetujui jika PPN 12% ditunda. Wah, kalau bisa jangan ditunda lah. Minta pemerintah dengarkan aspirasi. Nah, ini juga sudah kode ya, kode kalau PDIP itu akan berada di oposisi ya. Pada saat lalu memang sepenuhnya akan mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Tetapi kalau kita lihat dari Rike Diah Pitaloka mendukung Pak Prabowo untuk membatalkan PPN 12% dan ditunda dan lain sebagainya. Nah, Ketua DPR RI Puan Maharani sepakat pemerintah menunda kenaikan tarif pajak pertama nilai sebesar 12%. Dia berharap pemerintah mendengarkan terlebih dulu aspirasi dari seluruh elemen masyarakat sebelum mengambil kebijakan kenaikan PPN 12% tersebut. Kami berharap pemerintah bisa mendengarkan dulu aspirasi dari seluruh masyarakat, dari pengusaha, dari guru, dan seluruh elemen masyarakat sebelum kemudian memutuskan hal yang sangat krusial, ujar Puan di gedung DPR pada 5 Desember. Ketua DPP PDIP itu menyebut pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan situasi ekonomi saat ini. Bahkan juga banyak penolakan setidaknya dari para pengusaha dan bahkan juga dari masyarakat ya, terutama kelas menengah itu sangat tercekik setidaknya dengan kenaikan PPN 12%. Walaupun memang itu sudah ditentukan dalam undang-undang, namun pemerintah juga berhak untuk kemudian mengevaluasi, ungkap dia. Karena kita juga harus melihat bagaimana aspirasi masyarakat dan bagaimana situasi ekonomi saat ini. Jadi kita lihat dulu. Namun harapan dari DPR, saya yakin pemerintah pasti akan mendengarkan dulu aspirasi dari masyarakat, lanjut Puan. Nah, dari sini ada jawaban dari Pak Prabowo ya. Dan akhirnya Pak Prabowo setelah rapat setidaknya dengan DPR, akhirnya
PPN 12% itu untuk barang mewah. Ini target pajak Prabowo. Nah, kira-kira untuk barang mewah itu seperti apa saja ya? Nah, Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden nomor 201 tahun 2024 yang menyoal tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025. Adapun dalam Perpres itu ditegaskan kembali bahwa target penerimaan pajak pemerintah Prabowo Subianto pada tahun sebesar 2.490 triliun dan total tersebut pendapatan pajak dalam negeri sebanyak 945 triliun, PPh sebanyak 1.209 triliun, PPB 27 triliun dan pajak lain sebesar 7,79 triliun. Sementara itu bea dan cukai sebesar 301 triliun. Patut diketahui dalam Perpres ini total penerimaan PPN ditetapkan Prabowo menjadi 917 triliun, naik sekitar 18% dari target total 2024 sekitar 776 triliun. Kemarin pada 5 Desember telah diumumkan oleh DPR di Istana Negara bahwa kenaikan PPN 12% hanya berlaku bagi barang mewah, rumah, kendaraan, dan lainnya yang masuk ke dalam kategori barang dikenakan PPNBB. Wah, ini juga akan setidaknya berdampak bagi kelas menengah ya, rumah, kendaraan dan lainnya. Wow. Bahkan kalau kita lihat dari pemberitaan di sini juga ya, interupsi paripurna DPR ke PDIP minta Pak Prabowo tunda PPN 12%. Nah, bahkan juga bersuara lantang ya. Seharusnya anggota DPR itu seperti ini, setidaknya menyerap aspirasi dari masyarakat. Ketika ada masyarakat setidaknya yang protes terhadap kenaikan PPN 12%, seharusnya juga ditampung dan diterima oleh pemerintah ya, karena ini memang akan membebani setidaknya berbagai elemen masyarakat. Otomatis lah akan menaikkan barang dan jasa ketika PPN naik 12%. Anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Rieke, meminta Presiden Prabowo menunda rencana kenaikan pajak pertambahan nilai jadi 12% mulai 1 Januari. Hal ini disampaikan Rieke dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen pada 5 Desember. Saya merekomendasikan di rapat paripurna ini mendukung Presiden Prabowo menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12%, kata Rieke saat menyampaikan interupsi. Ia meminta semua pihak ikut mendukung agar Prabowo membatalkan rencana kenaikan PPN itu. Rieke berharap itu jadi kado bagi semua warga Indonesia. Dan semoga saja ya Pak Prabowo juga bisa menyerap aspirasi dari masyarakat dan setidaknya bisa membatalkan PPN sebesar 12%. Semoga saja kado tahun baru ya, setidaknya bagi masyarakat Indonesia ketika Pak Prabowo membatalkan PPN 12% ini. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Dari Gen Banteng menyala Mbak Rieke, dari Real, tapi apa daya PDIP nggak sanggup menahan, koalisi mereka lebih kuat. Sepakat Mbak, keren. Yang terkena kenaikan PPN 12% itu pajak barang mewah toh. Pokoknya aku suka jika PKS atau PDIP oposisi beneran jalan demokrasi kita. Mode anggota PDIP yang lagi membela wong cilik demi nyari sensasi 2029. Beleguk. Emang partai si Rieke PDI menolak waktu pengesahan undang-undang apa sih? Wakil rakyat pekok. Dulu dia juga yang setujui undang-undangnya. Sekarang dari Prabowo sudah ada wacana menunda. Ia teriak-teriak minta ditunda seolah menyuarakan rakyat. Ya kita lihat sajalah besok.